Kata orang tekanan darah tinggi itu karena stres. Tapi kalau benar begitu, kenapa ada orang yang hidupnya tenang malah justru kena stroke? Hari ini kita akan bahas sisi lain dari hipertensi mitra sehat. Ini bukan tentang sehat atau nggak sehat, tapi tentang tubuh yang sudah terlalu lama bertahan. Bersama saya Ferdiana, dan saat ini sudah hadir di studio kita Bapak Apoteker Emyamin Lahai SSI. Beliau merupakan seorang apoteker dan ahli fitonutrien, serta formulator herbal modern berbasis sains, dan beliau juga merupakan formulator dari Soman 1 dan juga Soman 2 Concentrate. Selamat datang Pak Yamin. Ya, Pak Nana, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Oke, saat ini kita bahas soal hipertensi ya Pak ya, yang ternyata memang hipertensi itu bukan cuma stres nih. Banyak orang masih berpikir tekanan darah tinggi itu karena stres atau makanan yang memang serba asin. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di dalam tubuh kita saat tekanan darah kita tuh mulai naik Pak Yamin? Iya, baik. Jadi tekanan darah tinggi atau hipertensi itu adalah gejala. Jadi gejala dari, tentunya kalau ada gejala berarti ada penyebabnya. Nah, kalau hipertensi dikaitkan dengan bicara dengan stres, soal stres, maka itu memang ada korelasi kuat Mbak Nana. Tubuh kita tuh selalu di dalam kondisi seimbang. Ada namanya homeostatis. Jadi tubuh selalu berusaha untuk menampilkan keseimbangan. Saraf yang mempengaruhi tubuh kita ini ada dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Ketika kita dalam kondisi tertekan, kita dalam kondisi stres, maka akan diaktifkan saraf simpatis. Karena saraf simpatis itu akan mempengaruhi kewaspadaan kita. Ada istilah fight or flight. Jadi kita fight atau kita lari. Ya. Nah, saraf simpatis inilah yang mengontrol. Aktivitas dari saraf simpatis ini akan menghasilkan hormon adrenalin dan hormon kortisol. Nah, hormon adrenalin dan hormon kortisol ini berdampak pada, pertama, terhadap pembuluh darah, dia akan menyempitkan pembuluh darah. Yang kedua, akibat dari hormon adrenalin ini juga akan meningkatkan kontraksi jantung. Bisa dibayangkan ya Mbak Nana ya, jantung kita memompa kencang sementara pembuluh darah kita menyempit. Akibatnya apa? Maka tekanan darahnya akan tinggi. Ibarat selang, airnya kerannya kita buka full, kemudian selangnya kita pencet. Akhirnya jadi tekanannya jadi tinggi. Nah, kira-kira kondisi di dalam pembuluh darah itu seperti itu. Yang kedua, bahwa pengaruh dari aktivitas saraf simpatis tadi itu juga mempengaruhi hormon kortisol. Nah, keluarnya hormon kortisol ini akan menyebabkan pertama resistensi dari glukosa, ya, resistensi dari hormon insulin yang akan mempengaruhi metabolisme dari glukosa. Yang kedua, ini yang berhubungan langsung dengan peredaran darah. Terjadi retensi natrium di dalam tubuh. Artinya kadar natrium itu meningkat. Nah, kalau kadar natrium meningkat itu menyebabkan kenaikan tekanan darah secara osmosa. Jadi melalui jalur osmosa. Sehingga kompleks lah tuh. Jadi ketika kita mulai stres, tubuh tuh langsung mengaktifkan saraf simpatis. Keluarlah adrenalin, volume darah akibat natrium tadi meningkat, dia menahan cairan darah, volume darah meningkat, kemudian pompa jantungnya semakin kuat dan pembuluh darahnya menyempit. Sehingga itu akhirnya muaranya apa? Tekanan darah yang tinggi. Nah, itu hubungannya antara stres dan tekanan darah. Nah, sekarang jadi pertanyaan lagi Mbak Nana ya. Jadi kalau begitu apa hubungannya dengan justru orang-orang yang nampak tenang juga terkena hipertensi? Ya, jadi nah sebetulnya orang yang nampak tenang boleh jadi ya dari luarnya tampilannya dia tenang, tetapi aktivitas otaknya, pemikirannya, tekanan di dalam psikologinya, ada depresi atau tekanan. Nah, itu dari luar kita bisa melihat orang itu tenang,
tetapi di dalam aktivitas simpatis lah yang lebih tinggi. Nah, terus penyeimbang yang kedua itu adalah saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis ini adalah saraf yang aktif ketika kita rileks, kita ketawa, ya. Benar. Ya, kemudian itulah yang menyebabkan pemicu hormon penenang, endomorfin keluar, itu yang mempengaruhi euforia yang ada di dalam jiwa kita. Oke, baik. Berarti sebenarnya kalau kita stres harusnya diluapkan aja mungkin ya Pak ya. Jadi kan memang kalau sekarang tuh kesehatan mental juga penting ya Pak ya. Betul. Jadi kita banyak pikiran, itu meningkatkan stres, secara otomatis tekanan darah jadi tinggi. Iya, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita stres ya kita harus cari penyebab stresnya itu apa gitu kan. Nah, dari sebetulnya soal stres itu soal persepsi ya. Kadang untuk satu masalah dua orang menanggapinya bisa berbeda. Benar. Yang satu nyantai, yang satu udah overthinking dan kemana-mana. Jadi ini sebetulnya cara pandang seseorang sih. Ya. Oke, baik. Nah, kalau stres menjadi salah satu penyebab timbulnya tekanan darah tinggi ini, bagaimana dengan makanan-makanan yang memicunya juga nih Pak? Kayak makanan yang serba asin, ikan asin kayak gitu. Iya. Ini kan banyak yang bilang nih, Betul. jadi bikin hipertensi. Nah, menurut Pak Yamin seperti apa? Iya, jadi kembali lagi tadi yang kita sudah bahas ya Mbak Nana, bahwa hipertensi, tekanan darah tinggi itu hanya suatu simptom, suatu gejala. Jadi dia hanya adalah suatu gejala yang ada penyebabnya. Nah, dan penyebabnya tuh macam-macam. Tadi dari sisi mekanisme tekanan darah diakibatkan oleh stres. Iya. Nah, nanti ada juga mekanisme tekanan darah naik, itu diakibatkan oleh pola makan, jadi lifestyle. Nah, kita lihat orang yang suka begadang. Kalau orang suka begadang, itu nantinya hormon kortisol itu akan diproduksi dalam jumlah banyak. Nah, kembali lagi mekanisme tadi, kalau kortisol dalam jumlah banyak, volume darah meningkat, kemudian kalau volume darah meningkat, tekanan darah meningkat. Yang kedua, bisa jadi pola makan. Dengan pola makan yang tidak sehat, yang menyebabkan tingginya kadar LDL-nya, kemudian tingginya trigliseridnya, ya, dengan kimia-kimia darah yang seperti itu nantinya akan terjadi aterosklerosis, kekakuan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah yang harusnya dia bisa elastis, bisa mengembang, bisa menyempit, ini dia jadi kaku. Sehingga dengan kekakuannya inilah kemudian menyebabkan orang terus-menerus hipertensi. Jadi terjadi peningkatan tekanan darah yang terus-menerus karena elastisitasnya sudah hilang, diakibatkan oleh plak aterosklerosis. Nah, itu diakibatkan oleh pola makan. Ada juga penyakit-penyakit tertentu atau kondisi-kondisi tertentu, katakanlah seperti ibu hamil. Nah, ibu hamil tuh biasanya terjadi eklamsia, ya, hipertensi, ya sampai stroke saat-saat mau melahirkan. Kenapa? Karena pada saat mulut rahim terbuka di usia-usia kehamilan tua tuh, ya 8-9 bulan, itu mulut rahim mulai terbuka, itu ada tekanan di korteks ginjal, ini yang menyebabkan satrenin. Ada namanya satrenin. Satrenin inilah yang meregulasi sistem tekanan darah kita mau tinggi atau mau rendah. Nah, ini keluar dalam jumlah banyak. Nah, akibat dari keluar dalam jumlah banyak terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, ini yang menyebabkan eklamsia ya. Jadi pada ibu hamil. Nah, itu juga salah satu faktor di dalam penentu tekanan darah tersebut. Oke Pak Yamin, kalau tadi Pak Yamin mengatakan memang seorang ibu hamil pun juga bisa beresiko terkena tekanan darah tinggi, ya. Mungkin memang kalau itu termasuk ada faktor hormon juga nggak sih Pak sebenarnya kalau dari ibu hamil itu sendiri? Betul, jadi sebetulnya ada kondisi yang menyebabkan hipertensi itu jadi satu momok di seorang ibu hamil ya. Yang pertama, yang tadi ketika mulut rahim terbuka, ada tekanan di korteks ginjal, keluarlah satrenin. Nah, kalau saya bisa terangkan sedikit ya Mbak Nana ya, renin ini namanya RAS. RAS itu adalah renin, angiotensin, aldosteron system. Nah, jadi gini, jadi ketika renin ini keluar, itu oleh enzim tertentu dirubah menjadi aldosteron. Nah, aldosteron inilah yang kemudian Mbak Nana tadi yang saya jelaskan,
hormon aldosteron inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Ya, jadi salah satunya juga dia menyerap cairan dari luar sehingga volume darah pun membengkak, sementara di sisi lain terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga terjadi lonjakan tekanan darah. Yang kedua, di ibu hamil itu biasanya berat badan ibu hamil itu meningkat. Iya, benar. Nah, dengan banyaknya perubahan berat badan, banyaknya cairan tubuh yang ada tertahan, nah ini semua yang memperparah atau memperberat resiko tekanan darah pada ibu hamil. Oke, baik. Nah, ini juga menarik ya Pak ya, banyak orang yang berpikir kalau tekanan darah tinggi ini ya udah deh tinggal minum obat aja gitu. Biasanya kalau dari kita ke puskesmas gitu ya, dikasih obat penurun darah gitu. Biasanya sih habis itu langsung turun gitu ya. Betul. Nah, tapi ini ada juga yang saya dengar juga ya, efek jangka panjang untuk kita konsumsi si obat-obatan medis itu ternyata bisa menyebabkan kerusakan organ vital lain gitu Pak. Nah, sebenarnya apakah hal itu benar dan memang apakah dampaknya sepermanen itu atau seperti apa? Iya. Jadi yang pertama strategi terapi dari hipertensi yang Mbak Nana ya. Yang pertama, kalau itu prahipertensi, kalau definisi sekarang tuh kalau di bawah 40 atau di bawah 30/80 sudah prahipertensi. Disebut sebagai prahipertensi. Nah, oleh kalangan medis bahwa kalau prahipertensi itu masih bisa diintervensi tanpa menggunakan obat. Hanya dengan merubah lifestyle. Ya, betul. Mulai dari pola makan, kemudian pola aktivitas kita, jam tidur kita, ini dijaga semua. Nah, biasanya olahraga yang teratur, biasanya ini kemudian kita tidak perlu intervensi dengan obat, dia akan kembali normal. Tetapi kalau sudah masuk dia pada kategori hipertensi, nah ini harus diintervensi dengan obat. Dan ini wajib minum obat-obat penurun tekanan darah. Karena sekali lagi bahwa hipertensi itu adalah gejala bukan penyakit. Nah, yang jadi penyakit adalah akibat dari hipertensi itu. Nah, nanti dari akibat dari hipertensi adalah stroke. Itulah penyakit stroke. Akibat dari hipertensi adalah gagal ginjal. Gitu kan? Nah, kita harus menekan hipertensi ini agar supaya tidak kemudian menjadi penyakit-penyakit ikutannya, tidak akan terjadi karena mana ketika orang sudah stroke, nah katakanlah setelah dia serangan stroke, kemudian tensinya sudah ditekan, terkontrol dengan baik, itu tidak akan memulihkan kondisi stroke-nya dia. Benar. Ya, jadi kalau orang sudah gagal ginjal karena hipertensi, suatu saat dia berobat hipertensi, ditekan, dikontrol terus hipertensinya, dan hipertensinya terkontrol, tidak akan memulihkan ginjalnya tadi. Ya gagal sudah gagal. Nah, sebelum sampai ke sana, kemudian ini harus dijaga. Nah, kalau sudah divonis untuk kita rutin minum obat hipertensi, itu sebaiknya kita minum. Ya, hanya saja ada pola-pola lain yang bisa kita kembangkan secara alamiah. Yang pertama, tadi merubah gaya hidup, kemudian mengkonsumsi herbal-herbal atau tumbuhan-tumbuhan yang secara empiris maupun secara ilmiah sudah terbukti menurunkan tekanan darah. Nah, kenapa demikian? Karena memang hipertensi ini terkadang orang walaupun rutin minum obat hipertensi, ya, yang obat-obat sintetis, penurun tekanan darah, terkadang juga udah nggak mempan. Jadi dosisnya, sudah resisten, dosisnya harus dinaikkan. Jadi agar supaya dosisnya, kalau dosisnya dinaikkan berarti resiko efek sampingnya kan semakin besar. Benar. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Mbak Nana tadi, apakah tidak beresiko orang untuk mengkonsumsi obat hipertensi dalam jangka waktu yang lama? Memang kata WHO mengatakan bahwa hipertensi itu tidak akan sembuh total. Dia terus ada. Yang terjadi adalah hipertensi itu bisa dikontrol. Nah, sekarang kalau dikontrol dengan obat, ya, dengan obat itu jadi pertanyaan, apakah obat itu akan memberikan efek samping? Tidak. Ingat, setiap benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa memberikan efek samping terhadap tubuh. Karena memang kan ketakutannya adalah ini kalau konsumsi obat
hipertensi terlalu banyak, ini ginjal akan rusak. Biasanya orang awam mikir kayak gitu kan Pak. Terus juga ada juga yang berpikir nih bagi laki-laki gitu kan. Ini kalau konsumsi obat hipertensi terlalu banyak nih bisa jadi impotensi kayak gitu ya Pak ya. Nah itu kan sebenarnya adalah momok-momok yang menakutkan gitu ya. Cuman satu sisi kan kita harus turunin juga tekanan darahnya. Benar. Tapi itu terbalik Mbak Nana. Pernyataannya itu terbalik sebetulnya. Jadi anggapan benar itu yang jadi opini beredar di masyarakat seperti itu. Tapi sebetulnya itu terbalik dan perlu diluruskan karena pernyataan yang benar adalah jika kita tidak minum obat hipertensi terus-menerus, kita pasti bisa gagal ginjal. Kita bisa jadi impotensi, kita bisa jadi stroke kalau kita nggak minum obat. Jadi memang itu harus diminum. Nah sekarang bagaimana agar supaya kita bisa minum terus rutin dalam jangka waktu lama, tapi itu aman bagi tubuh kita. Nah ini perlunya suplemen-suplemen, perlunya herbal-herbal yang bisa mendampingi obat hipertensi tadi, sehingga obat hipertensi tadi menjamin tekanan darahnya terkontrol, dan herbalnya juga menjamin melindungi organ-organ yang menjadi efek samping dari obat ini agar tetap sehat. Oke, baik. Berarti ada cara lain sebenarnya yang lebih alami gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau sebenarnya agak susah juga ya Pak menghilangkan anggapan di masyarakat seperti itu karena memang sudah sudah terbrainwash gitu masyarakatnya seperti itu. Nah, kalau kita bahas soal bagaimana sebenarnya kalau tadi Pak Yamin bilang ini ada nih cara-cara yang lain seperti mungkin kita bisa konsumsi herbal gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Yamin sendiri dengan Soman 2 konsentrat nih Pak ya. Gimana cara kerja Soman 2 konsentrat ini dalam menstabilkan hipertensi ini Pak? Ya, jadi kembali lagi ke Soman 2 ya. Jadi pada dasarnya komposisi dari Soman 2 tuh sama dengan apa yang ada di Soman 1. Jadi secara jenisnya, secara itemnya itu sama persis. Yang berbeda adalah konsentrasi dari Soman 2. Konsentrasi dari Soman 2 itu lebih pekat, dia lebih konsentrat. Jadi kadarnya lebih tinggi walaupun jenisnya sama dengan Soman 1. Nah, sehingga apa yang menjadi kemudian dirasakan efek dari Soman 1 itu juga dirasakan oleh Soman 2. Tapi Soman 2 ini diperkuat. Jadi efeknya semakin cepat dan semakin kuat disebabkan karena konsentrasinya lebih tinggi daripada Soman 1. Nah, salah satunya adalah Soman 2 maupun Soman 1 itu berfungsi dan jadi bekerja untuk menutrisi sel. Jadi memberi nutrisi pada sel. Ya. Jadi Soman 2 itu kita tahu bahwa banyak makanan yang kita makan ya, secara teori bahwa makan itu bisa menjadi nutrisi bagi sel, tetapi karena pola pengolahannya yang keliru, cara makannya yang keliru, waktu makannya, kemudian kombinasi makannya yang keliru, sehingga yang tadinya itu bermanfaat bagi sel, itu kemudian tidak menjadi manfaat baginya, tapi justru malah menjadi kotoran. Nah, Soman 2 itu sebelum kita cerna, ya, jadi proses pencernaan yang ada di dalam tubuh tuh kita buat di luar. Jadi 39 macam sayur, buah, dan rempah tuh kita cerna di luar. Sehingga begitu kita cerna, setelah kita cerna, kita masukkan ke dalam botol, kemudian itu diminum, itu langsung memberikan efek nutrisi bagi sel. Nah, kita tahu bahwa di ginjal yang rusak itu pada hakikatnya adalah sel-sel yang di ginjal yang rusak. Ketika gagal ginjal, itu yang rusak adalah sel-sel ginjalnya. Ya, begitu juga dengan di otak ketika stroke, ya, dan juga ada di hati. Kita tahu bahwa obat-obat sintetis itu membebani tubuh ketika dia diolah. Karena itu benda asing, itu menjadi musuh bagi tubuh. Musuh menganggap bahwa itu adalah musuh bagi tubuh. Tubuh menganggap bahwa itu adalah musuh. Nah, dalam kondisi yang terus-menerus dan sekian tahun, bukan tidak mungkin dia juga akan merusak organ-organ yang bisa saja di hati, karena di hati itu pekerjaan terberat dia merubah obat itu kan. Oke, jadi memang ada perbedaan dari cara kerjanya ya Pak ya, dari memang obat-obatan kimia dan juga memang dari herbal, salah satunya adalah Soman 2 konsentrat ini. Nah, oke, berarti kalau untuk dari cara kerja Soman 2 konsentrat ini adalah dia memperbaiki langsung ke selnya. Iya. Jadi
memang itu intinya. Kan tubuh kita ini Mbak Nana terdiri dari miliaran sel. Jadi kalau kita ini tersusun dari miliaran sel. Jadi kalau kita sehat, berarti sel lah yang sehat. Kalau kita sakit, maka sel itu yang sakit. Nah, ketika sel itu punya sifat gini Mbak Nana. Jadi dia mampu meregenerasi, dia punya waktu tertentu dia akan mati. Kemudian kematiannya ini itu tidak terpengaruh, kita tidak rasakan karena kemampuan meregenerasinya ini semakin tinggi juga. Jadi efek matinya sebagian sel itu tertutupi dengan kemampuan regenerasinya, sehingga menjamin keberlangsungan tubuh kita dalam kondisi normal. Nah, kan tetapi kematian sel ini bisa dipercepat oleh salah satunya senyawa kimia. Ada yang namanya radikal bebas, ada yang namanya kalau di kulit kematian sel diperparah oleh UV, ya orang terjerumus matahari itu bisa selnya cepat mati gitu. Nah, kematian sel diakibatkan oleh pengaruh obat-obat hipertensi yang terus-menerus kita konsumsi, itu bisa saja terjadi. Karena senyawa kimia itu pasti banyak bisa berefek untuk mematikan sel tadi. Nah, keberadaan dari soman konsentrat inilah yang kemudian terus memberikan nutrisi kepada sel sehingga barangkali ada sel-sel yang mati akibat dari pemberian obat hipertensi tadi, tetapi oleh soman konsentrat itu sel-sel yang mati itu dirangsang untuk diregenerasi. Sehingga kondisi tubuh kita tetap normal. Di sisi lain tekanan darah kita terkontrol diakibatkan kita tetap rutin menggunakan obat penurun tekanan darah. Iya, jadi secara otomatis dia menutrisi sel kita juga, lalu terjadi adanya regenerasi sel gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah ini kalau misalnya memang si konsumen ini dia tuh udah sakit hipertensinya cukup lama, terus kemudian mungkin memang udah terjadi stroke atau penyakit lainnya gitu Pak. Nah ini sebenarnya gimana cara anjuran kita konsumsi si Herbal Soman 2 Concentrate ini? Iya. Kalau untuk orang yang stroke, itu bisa kita anjurkan dia sampai 10 tetes. Jadi 3 kali sehari. Itu tadi, bahwa kondisi stroke itu kan ada sel-sel yang ada di jaringan tuh yang mati. Apalagi di daerah jaringan saraf. Jadi kalau stroke-nya yang berefek di sebelah kanan, biasanya otak kirinya, sel-sel otak kirinya. Oh justru sebaliknya ya Pak terbaik, karena yang kiri ini mengontrol gerak badan kanan, yang kanan mengontrol gerak badan yang kiri. Nah, kembali lagi tadi bahwa pemulihannya itu tergantung dari proses regenerasi selnya. Nah, soman itu kembali lagi bahwa soman mampu memberikan nutrisi sehingga sel tersebut bisa meregenerasi dengan cepat, dengan sempurna. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kondisi itu bisa cepat normal. Baik. Berarti nggak masalah ya Pak ya, kalau misalnya nih dia konsumsi obat-obatan medis, kemudian dia konsumsi si Herbal Soman 2 Concentrate ini, itu nggak masalah? Nggak masalah, justru itu tadi, bahwa Soman 2 Concentrate itu bekerja secara sinergi ya dengan obat-obat dokter. Jadi kita gimana cara konsumsinya? Kita minum Soman dulu, Soman 2 dulu, terus kemudian kita konsumsi obat medisnya atau seperti apa? Sebaiknya kita ada jeda 1 jam. Karena kita berikan dulu kesempatan kalau kita mau minum, misalkan kita minum duluan obat-obat dari kimia sintetis obat sintetis kita minum, nanti jeda 1 jam kemudian baru kita minum soman, supaya pada saat dia ada di dalam lambung usus, proses pencernaan kita itu tidak bercampur, sehingga khawatirnya saling mempengaruhi nanti, sehingga sebaiknya itu ada selisih 1 jam. Jadi selisih 1 jam, berarti kita konsumsi Herbal Soman dulu 10 tetes, 3 kali sehari, kemudian kita kasih jeda 1 jam, baru kita konsumsi obat medisnya, seperti itu. Baik. Penjelasannya menarik banget ya Pak Yamin ya, dan memang kita jadi semakin tahu nih, semoga masyarakat di luar sana pun juga semakin paham bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya itu adalah hal-hal yang tidak benar ya Pak ya. Jadi mungkin banyak yang berpikiran konsumsi obat medis terlalu banyak, apalagi juga konsumsi obat medis hipertensi yang terlalu lama ya justru bisa mengakibatkan hipotensi dan lain sebagainya. Ternyata memang mungkin hal tersebut gak benar, dan saat ini bisa konsumsi Herbal Soman 2 Concentrate juga ya, supaya regenerasi selnya lebih cepat.
ya, Pak betul. Yamin ya. Terus kemudian bisa menutrisi sel juga tentunya. Oke Mitra Sehat, jadi jangan tunggu tubuh rusak dulu baru sadar ya Mitra Sehat ya. Karena kalau sudah rusak, terutama organ seperti ginjal, jantung, stroke, efeknya akan permanen dan juga akan seumur hidup. Dan hal tersebut juga memang menjadi tidak baik untuk kesehatan tubuh kita tentunya. Nah, terima kasih banyak Pak Yamin atas waktunya hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa membuka mata banyak orang bahwa tubuh kita bukan sedang melawan kita, ia hanya sedang minta tolong kepada kita untuk menjaganya. Talk show ini dipersembahkan oleh Seman 2 Konsentrat, formula lebih pekat, lebih berkhasiat, dan lebih dahsyat bedanya.